Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hani Wardani Suryadi dengan NIM 2110102005051. Di sini saya akan mempresentasikan dan menerjemahkan ceramah Ustadz Hanan Attaqi dengan judul Suka Nunda Terus, Mau Sampai Kapan? #Libatin Allah. Untuk memenuhi tugas akhir semester, Tarjamah Fauriyah dengan dosen pengampu Bapak Asep Maulana. Teman-teman, Libatin Allah adalah sebuah program narasi untuk menjawab berbagai macam permasalahan kita sehari-hari. Diambil dari angle tauhid dan akidah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keyakinan itu bisa membentuk mindset, pola pikir dan sudut pandang kita tentang solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapin, mulai dari masalah pribadi, masalah keluarga, karir, hubungan, apapun itu, sehingga mudah-mudahan dengan kita memiliki mindset yang lurus, yang bersumber dari angle langit, insya Allah itu akan membentuk behavior dan perilaku kita yang rahmatan lil alamin. Semoga Libatin Allah bisa menjadi sebuah bahan untuk kalian berpikir dan menemukan. Terjemahkan perkataan yang dikatakan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Asdiqai, Ishrakillah huwa barnamij riwayatun lil ijabati alal mukhtalif masyakilina yaumiyatin ma'khuda min wujuhiha nadari tauhid wal aqidah indama nu'minu billahi subhanahu wa ta'ala haitsu anna hadhil qana'ah yumkinu an nushakkilu aqliya wa namadu wa fikru wa wujhat nadarina hawla halil masyakil allati nuwajihuha bada'an min masyakilil syakhsiyah al-usra al-hayatul mihniyah al-alaqatu wa ghairuha bihaitsu ta'muru annahu min khilalil tilaki aqliyati mustaqimati wa mustamaddati minas sama biidnillahi sayyushakilu dhalika sulukan alladhi rahmatul lil alamin na'mulu anna yakunu isyrakullah maddatan litafkiri wa ijati ijabat. Pernah nggak kalian ngalamin ketika terlintas ingin melakukan satu kebaikan tapi malah nggak jadi ngelakuin apa-apa? Ketika ngelihat orang sedang dalam kondisi susah, kepikiran pengen bantu tapi nggak jadi. Ngelihat ada kesempatan untuk sedekah, udah niat mau ngeluarin dompet tapi kemudian diurungkan lagi. Mendengar azan berkumandang, udah tahu nih keutamaan menyegerakan sholat, tapi malah lebih memilih untuk menunda. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ada di situasi seperti ini. Membiarkan keinginan atau niat baik itu meluap begitu aja, tapi nggak ngasih respon cepat untuk hal tamurruna bimawaqif wa hainama tufakkiruna fil qiyami bi'amalin shalih lakin fala taf'aluna syai'an حينما ترون شخصا في الحزن تفكرون في مساعدته ولكن لا تفعلون ترون فرصة للتصدق وتنون إخراجا محفظة ثم تتردون حينما تسمعون الأذان يرتفع وتعرفون أهمية الإسراء في الصلاة ولكن تفضلون تأجيل يبدو أننا كلنا مررنا بمثل هذه الظروف ترك الرغبة أو نية طيبة تفر هكذا بأعداد إسراعنا في تحويله في. Kenapa ya sulit banget untuk fast respon ketika ada alarm dari dalam diri kita untuk melakukan satu kebaikan? Seringkali hal itu terjadi karena kita merasa punya banyak waktu mungkin. Kita sering ngerasa punya hari esok untuk melakukan kebaikan ini,
sehingga kita jadi menunda-nunda waktu. Bentar lagi deh sholatnya, habis selesai ini. Nanti aja deh pakai kerudungnya kalau udah nikah. Besok lagi deh sedekahnya kalau udah punya uang lebih banyak. Nanti aja taubatnya kalau udah pulang haji. Atau masih banyak alasan-alasan lainnya. Padahal nggak ada yang لماذا صعب جدا؟ الاستجابة سريعة عندما يكون هناك إنذار من داخلنا للقيام نعمل الصالح. غاليا ما يحدث ذلك لأننا ربما نشعر أن لدينا الكثير من الوقت. نشعر في كثير من الأحيان أن لدينا يوم القدي للقيام بهذا العمل الصالح. فنؤجل الوقت لعدة سأصلي بعد هذا فقط. سأرتدي لحظة الحجاب بعد الزواج فقط. ثم غدا سأتصدق إذا كان لدي مال أكثر. لاحقا سأتوب بعد الحج فقط. أو لا تزال هناك العديد من الأعذار الأخرى. بينما لا أحد يمكنه أن يضمن أن لدينا عمر حتى الغد. Selain itu juga ada penelitian yang menemukan bahwa alasan lain kenapa kita sering kali menunda adalah karena kita terlalu perfeksionis. Kalau dalam konteks ini, misalnya kita ngerasa jika tilawah satu ayat itu gak terlalu bernilai. Mending kalau baca Al-Quran itu 1 juz, 2 juz. Sehingga kita harus mencari waktu yang lebih tepat untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak itu. Pada akhirnya ketika punya sedikit waktu luang, misalnya ketika lagi dalam perjalanan pulang kerja, di kereta, angkot, mobil, kita lebih memilih menghabiskan waktu untuk scrolling sosial media daripada membaca Al-Quran. وراء ذلك هناك أيضا بحث يكشف عن سبب لماذا نؤجل في كثير من الأحيان هو أننا نكون متطلبين جدا في هذا السباق. مثلا نشعر أن تلاوة آيات واحدة ليست ذات قيمة، من أفضل قراءة القرآن جزءا أو جزئين. لذلك نتطلب وقتا سبابا لنستطيع قراءة القرآن بهذا القدر. وفي النهاية عندما يكون لدينا بعض الوقت فارغ مثل أثناء عودتي من عمل في القطار أو في الحافلة أو في السيارة، ثم نفضل قضاء الوقت في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من قراءة القرآن. Terus gimana ya agar kita nggak banyak nunda dan bisa fast respon untuk melakukan satu kebaikan? Kata para ulama, pertama, ingat bahwa nggak ada waktu yang lebih tepat untuk melakukan satu kebaikan selain saat ini juga. Karena biasanya kalau udah mulai menunda dengan satu alasan, kita akan lebih mudah untuk mencari-cari alasan lainnya, sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Kedua, coba hapus mindset perfeksionis dari diri kita. Cobalah ubah mindset bahwa sekecil apapun kebaikan itu nggak pernah sia-sia. Satu ayat Al-Quran yang dibaca itu sangat berharga. Mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membaca 1 juz. Mungkin cuma 1 lembar atau hanya beberapa ayat saja. Tapi itu nggak apa-apa.
Karena kuncinya adalah segera, bukan sempurna. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah." Janganlah kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Yang terakhir, coba niatin kalau kita melakukan kebaikan itu karena Allah, bukan karena manusia. Thumma kaifa ajala an natatajjaba kathratan ta'jil wan nastajibu bisur'ati lil qiyami bi'amalis shalih. Yaqulul ulama awalan tadhakkaru annahu la yujadu waqtu afdalul lil qiyam bi'amalin shalih ilal al'an li'annahu adatan idza bada'at bita'jili bisababi udari wahid sayakunu min sahli an tajida a'dharal ukhra wa bitta'li fin nihayati lan taqum bisyai'. Thaniyan hawala izalatu fikratul mithaliyah fi dakhilina hawla ta'yirul fikra bi anna ayya khairin muhimman kana saghiran lan yakunu abadan bila faidah. Ayatan wahidatan min Qur'an allati taqra'uha thaminatun jiddan rubbama bisababin dhiqil waqt la nastati' qira'atan juz'il kamil rubbama safhatan wahidatan aw hatta bid'in ayat lakin la ba'sa bidzalika li anna al-miftah huwa sur'atu wa laysal kamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a la tahqiranna ay khairin muhimman kana saghiran. Thalithan hawla an tawiya an taqumu bil khairi lillahi wa laysa linnas. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada manusia, kebaikan yang kecil itu kurang dihargai, bahkan cenderung dilupakan. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, sekecil apapun pasti Allah akan menghargainya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang berbuat baik walaupun sekecil biji zarrah, biji sawi, pasti dia akan melihat balasannya. Dan ternyata balasan yang Allah janjikan untuk satu kebaikan yang disegerakan itu gak sekecil biji sawi, tetapi surga yang seluas langit-langit dan bumi. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini Allah jelas berjanji untuk memberikan ampunan dan surga kepada orang beriman yang menyegerakan kebaikan, berinfak bahkan ketika dia dalam keadaan sempit, dia tidak menunggu waktu lapang, memberi maaf bahkan ketika dia sedang dalam keadaan marah sambil dia menahan amarahnya. Bagi mereka Allah sediakan surga yang luas, seluas langit-langit dan bumi. Hanya dengan alasan sederhana, mereka menyegerakan kebaikan.
Mungkin ibadah kita nggak seberapa, tapi bersegera untuk istighfar ketika melakukan sebuah kesalahan, bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma, menyenangkan hati teman walaupun dengan sekedar tersenyum, itu bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, coba deh hari ini ingat-ingat lagi kebaikan apa yang sempat teman-teman tunda. Bisa nggak kalau dilakukan sekarang? Misalnya mau sedekah, transfer aja sekarang. Kalau ada salah, ya udah minta maaf aja sekarang. Atau mau zikir, ucapin aja subhanallah sekarang. Pokoknya apapun kebaikan yang kita ingin lakukan hari ini, lakukan sekarang juga, walaupun cuma sedikit. Yuk, bisa yuk. Adatan, idza na'mal khair lil insan fa inna khairu saghiru la yuqaddaru haqqan qadari wal khairu bi yamili ilan nisyan lakin idza na'malu khairu lillah fa inna allaha yuqaddiruhu muhiman kana saghiran qala Allahu ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ay syakhsun yaqumu an bi amalin khairin walau kana biwazni habbatin kharadalin sayara mukafa'atah wa haqiqu annal mukafatun allati wa'adallahu biha li'amalil khairil mustajili laysat biwazni habbatin kharadalin bal jannatu allati aradaha samawat wal ard. Qala Allahu ta'ala alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Fi hadhil ayat wa'ada Allahu bil maghfirati wal jannati lil mu'minin alladzina yu'ajjiluna al khairu bis sadaqati hatta wa in kanu fi dhiq fala yantadiruna hatta yattasil waqt litasamuhi hatta law kanu qadibina wa yarudduna al-ghadab lahumullahu jannatin wasi'atin ka'ridis samawat wal ard bisababi basitin faqat li'annahum yu'ajjiluna al-khair rubbama ibadatuna laysat kabiratan walakinna sur'atan fi istighfari indarkabi khata'i takunu sabab. At-tasadaqu hatta bi habbatin tamrin yus'idu qulub asdiqa ala qadri tabassam yumkinu an takunu qiyamatan kabiratan indallahi subhanahu wa ta'ala. Ya asdiqai, hawalul yawma an natadhakkarul khair alladhi ta'ajjaltumuh. Hal yumkinu tahqiqul an ala sabilil mithal at-tasaddaqi summa qumu bitahwilil al-an wa idha akhtatum fas'alul an maghfirah au idha aradtum mudzikr faqulu subhanahu wa ta'ala al-ahammu huwa qiyamu bil khair alladhi targhabuna fihi al-yawm hatta law kana qalilan faqat. Baik, itu tadi ceramah yang saya artikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan strategi terjemah yang saya terapkan. Yang pertama yaitu strategi pungutan murni atau pure borrowing, yang artinya penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu di dalam teks bahasa sumbernya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam teks bahasa sasarannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap. Kemudian la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Nah, di situ dalam teks BSA dan BSU tetap sama. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan
strategi penerjemahan pengurangan, yang artinya penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam bahasa struktur bahasa sasaran atau bahasa Arab itu tadi. Di bahasa Indonesianya tadi ada yang artinya tapi malah nggak jadi melakukan sesuatu. Nah, di dalam bahasa Arabnya lakin fala taf'aluna syai'an. Di situ yang saya garis bawahi yaitu nggak jadi melakukannya. Lalu untuk menguranginya itu di dalam teks bahasa sasarannya ada fala taf'alun. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua yaitu di dalam bahasa Indonesianya dia tidak menunggu waktu lapang. Yang saya garisi yaitu dia tidak menunggu. Untuk bahasa Arabnya di situ langsung ke fala yang tadiruna. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan terjemah Arabiasi, yaitu penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber. Contohnya tauhid. Di situ dalam bahasa Arabnya saya tetap menggunakan tauhid. Terus yang kedua wal aqidah. Akidah di dalam bahasa Indonesia dan akidah di dalam bahasa Arab. Transposisi penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Sa'usolli lahdatan ba'da hadzal faqat. Nah, di situ di dalam bahasa Indonesianya itu bentar lagi deh sholatnya setelah ini saja. Di situ penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber. Jadi saya mengubah asli sumber yang harusnya itu lahdatan sa'usolli, saya tukar menjadi sa'usolli lahdatan untuk mencapai efek sepadan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penambahan. Penambahan artinya itu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Di dalam bahasa Indonesia itu tulisannya misalnya mau sedekah. Nah, di dalam bahasa Arab itu saya mengartikannya ala sabilil mithal. Gitu. Kemudian untuk penghapusan ini penerjemah menghapus kata atau bagian teks BSU ke dalam teks BSA karena kata atau bagian teks BSU tidak begitu penting bagi keseluruhan teks BSA. Di dalam bahasa Arab itu bahkan di dalam keadaan sempit. Wa in kana fi di dalam yang saya garisi itu langsung tertuju pada fi gitu. Nah, untuk kosakatanya itu yang pertama untuk isim itu ada asdiqo teman-teman, al-yaum hari, al-waqt waktu, khair baik, sahlun sahl mudah, tauhid akidah menerima, qanaah suma masyakil masalah, sama itu ada langit, dan as-salat ada salat. Untuk fiilnya ada isyraq libatkan, yu'ajjilun menyegarakan, yang tadi runa menunggu, na'malu kami sedang melakukan, yaqumu bangun, sumadakhilina mereka telah masuk, nash'uru merasakan, terus tasma'una mendengar, kemudian tamrun terlintas, tufakkiruna memikirkan, yuhibbu mencintai. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pernyataan yang sudah tertera di atas. Yang pertama, indama tarawna shakhsan fi halati syu'bah tufakkiruna fi musa'adatihi walakin la taf'aluna dhalik indama tarawna fursatan litasadduqi wa tanwuna ikhrajal mahfadati lakin tatarajja'una indama tasma'unal adhana yurfa wa ta'lamuna ahammiyatul musara'ati illa salat lakinnakum tufassiluna ta'jilaha. Thumma thaniyan hunaka bahthu yajidu anna sababal akhar alladhi yaj'aluna nu'ajjilu ghaliyan huwa annana nas'a lil kamal ala sabilil mithal nash'uru anna tilawati ayati wahidatin laysat data qimatin kabira minal afdali qira'atu juz'i aw juz'ainin minal Qur'an lida nabhathu an waqti munasibi li qira'ah hadzal kammi minal Qur'an fin nihayati indama yakunu ladaina waqtu faragin qalil thumma athalis tariqatu tajannubi mithli hadhihi al-halati hiya muhawalatu takhallusi
min tafkiri misal bidakhilina hawala taghyirinal fikri bi annal ay khair muhimman kana saghiran laisa abadan adimal faida qiraatu ayatin wahidatin minal Qur'an dati qiyamatin kabiratin summa rubbama bisababi dik al-waqti nastati'u qira'atan juz'in kamil rubbama safhatun wahidatin aw hatta ba'dal ayat lakin la ba'sa fi dhalika li anna al-miftahu huwa mubadaratun wa laysa al-kamal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'an thumma al-akhir an bil kullul khair liwajhillah li'annaka idza nawaitul khair linnas aw lil bashar satusabu bi khaybatin amal basharu yamiluna illa taqlil min sya'nil khairil saghiri bainama Allah subhanahu wa ta'ala yuqadiru ay amalil khair hatta law kana bi hajmi habbatin kharadal wasayakufa'u alaihi inna thawaballadhi wa'adallahi bi 'alal khair musta'jilil laisa bi hajmi habbatin kharadalin bal huwal jannatu allati aradaha samawati wal ard. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.